surat penetapan tersangka sprindik itu bisa gitu. Oke. Nah, terus kemudian siapa Pengajuan respon. Sayangnya pra peradilan itu tidak bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan Dalam kasus ini dalam KUHP yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. RJ untuk dua yang saat ini sudah menjadi mantan tersangka. Kalau dari pengamatan saya ya, apa yang dilakukan oleh penyidik itu menurut saya sudah on the track. Clear, Pak? Saya mengatakan on the track itu akan saya bacakan ya, mengenai restorasi justice, supaya semua tahu nih. Restorasi justice itu kan sekarang diatur di dalam KUHP yang baru. KUHP yang baru itu pasal 79 sampai pasal 85. Bab 5 khusus. Apa artinya restorasi justice itu? Adalah mekanisme keadilan restorasi memulihkan keadaan semula. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyimak potongan video pertama dan mohon maaf jika ternyata yang tampil pertama adalah Pak Arianto Sutaji. Mau gimana lagi? Mungkin Termul sudah kehabisan stok sehingga Termul tua ini yang terus dihadirkan untuk dipermalukan. Maaf, karena kami sering melihat Pak Arianto Sutaji dipermalukan di acara televisi sehingga kami menyebut demikian. Mungkin nggak ada lagi Termul lain yang siap untuk dipermalukan seperti Pak Arianto Sutaji. Atau kalau Pak Arianto Sutaji mewakili pihak polisi, mungkin pihak polisi tidak ada yang mau tampil di TV untuk dipermalukan untuk membahas hal ini ya. Sehingga Pak Arianto Sutaji ini kasihan juga, sudah tua, dijadikan tumbal untuk terus dipermalukan di setiap talkshow di televisi. Sebelum masuk kepada substansi apa yang disampaikan Pak Arianto, kami mau menyampaikan begini, bahwa perdebatan di televisi yang dihadiri oleh pakar hukum dan ahli hukum yang membahas tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo itu nyaris tidak ada pengaruhnya bagi proses hukum yang sedang berjalan, tapi sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, tentang ilmu hukum, terutama kepada diri saya pribadi sendiri. Jadi seperti kita ini mendapat kuliah hukum secara gratis ya, setiap ada acara-acara talk show di televisi yang membahas tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Namun ada pihak yang kami rasa secara pribadi ini akan tertawa setiap melihat acara talk show di televisi yang membahas tentang ijazah palsu, yaitu Pak Mulyono. Paling Pak Mulyono tertawa ngelihat acara debat-debat di televisi itu. Paling dia bilang, kalian debat-debat sampai berbusa-busa. Toh aku yang ngatur mau kapan, mau di mana, mau siapa. Saya yang ngatur tentang hukum itu. Itu menurut pendapat kami ya. Jadi setiap melihat acara talk show di televisi yang membahas tentang ijazah palsu itu, saya cuma bilang, paling Jokowi tertawa ngeliatin ini semua. Baik sahabat sekalian, mari kita masuk ke substansi apa yang disampaikan Pak Arianto Sutaji ya. Ya sahabat sekalian, kalau mengenai pernyataan Pak Arianto Sutaji tadi, kami tidak akan terlalu jauh mengomentarinya karena dia membaca teks saja tentang syarat restoratif justice. Namun dalam beberapa kali pengucapannya itu dia salah ya. Mungkin karena beliau sepuh sehingga dalam mengucapkan kata restoratif pun sudah tidak tepat. Selanjutnya kami mau sampaikan begini. Inilah pandangan kuda putih dari sudut pandang yang berbeda tentang Pak Arianto Sutaji yang sudah sepuh. Artinya bersyukurlah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pun mendoakan kepada para sahabat, termasuk diri kami pribadi, kami doakan semoga diberikan umur yang panjang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak seperti apa yang dilakukan Pak Arianto Sutaji itu. Banyak hal-hal yang sangat tidak bermanfaat yang dilakukannya di televisi, berbohong demi membela Pak Mulyono junjungannya. Mungkin sahabat sekalian mengatakan, kok ini tiba-tiba tidak nyambung omongannya. Kami tidak tega untuk mengomentari lebih jauh tentang Pak Arianto Sutaji. Cukuplah yang di TV-TV yang berdebat dengan beliau yang mempermalukannya. Tidak perlu kami lagi yang mempermalukan beliau itu. Karena cukuplah dia dipermalukan di acara televisi. Cukuplah dia dijadikan tumbal oleh termul-termul yang lain atau tumbal oleh polisi karena pihak polisi tidak ada yang berani tampil di televisi. Jadi Pak Arianto lagi yang mewakili, dia lagi lah yang dipermalukan. Tugas beliau hanya untuk itu. Tampil untuk dipermalukan. Itu adalah risiko sebagai termul.
Karena sepertinya sudah menjadi satu keharusan untuk menjadi seorang termul, syaratnya harus botol, meninggalkan kewarasan dalam berpikir, dan harus siap dipermalukan di setiap acara diskusi-diskusi ilmiah, diskusi-diskusi akademik, harus siap dipermalukan. Jadi sekali lagi kami doakan semoga keluarganya Pak Arianto diberikan kesabaran ketika melihat Pak Arianto dipermalukan di setiap acara diskusi di televisi. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu komentar kami untuk acara Dua Sisi yang kami ambil dari channelnya TV One News. Insya Allah kami lanjutkan lagi pada video berikutnya. Namun sebaiknya sahabat juga menonton video fullnya untuk acara Dua Sisi. Insya Allah memberikan manfaat karena banyak ilmu pengetahuan tentang hukum yang kita bisa dapatkan dari acara tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat semua keluarga di rumah.